Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini ada beberapa contoh yang saya ambil, tapi pada prinsipnya adalah semua tenses dalam bahasa Inggris itu model pertanyaannya sama. Di pembahasan sebelumnya sudah saya sebutkan misalkan bahwa dalam dalam pertanyaan bahasa Inggris itu ada dua model pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan untuk subjek, kemudian yang kedua adalah pertanyaan untuk selain dari subjek, baik itu predikat, objek ataupun keterangan dan seterusnya. Baik, langsung saja. Di kali ini kita akan mencoba untuk memberikan gambaran singkat seputar kalimat dan bentuk pertanyaannya sebelum nanti kita masuk ke latihan ya. Di sini latihannya ada dua. Yang pertama adalah ada beberapa kata yang saya garis bawahi, kemudian yang kedua menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Baik, contoh yang pertama di sini kalimatnya untuk simple present tense. My mom buys vegetables every morning. Jadi ibu saya membeli sayuran setiap pagi. Nah, untuk bentuk pertanyaannya, untuk untuk pertanyaan subjek, maka langsung my mom-nya ataupun subjeknya dibuang, kemudian diganti dengan who. Jadinya di sini who buys vegetables every morning? Jawabannya adalah my mom. Nah, kalau yang ditanyakan predikat, objek ataupun keterangan, maka teman-teman lihat di sini, jadi ada auxiliary sebelum subjeknya. Jadi setelah question word, maka dilanjutkan dengan auxiliary, karena kebetulan di sini adalah simple present tense, maka untuk auxiliary-nya tidak jauh-jauh dari do atau does. Maka untuk pertanyaan predikat misalkan, what does my mom do every morning? Jawabannya adalah buy. Kemudian untuk pertanyaan objek, what does my mom buy every morning? Jawabannya adalah vegetables. Kemudian untuk pertanyaan adverb, when does my mom buy vegetables? Jawabannya adalah every morning. Jadi kesimpulannya, kalau yang ditanyakan subjek, maka subjeknya dibuang langsung ke kata kerjanya who buys vegetables every morning, menggunakan kata-katanya who di sini. Tapi kalau yang ditanyakan predikat, objek, keterangan dan seterusnya, maka letakkan auxiliary sebelum subjek ya. Oke, baik. Untuk berikutnya di sini simple past tense. Contohnya adalah my mom bought vegetable yesterday. Nah, di sini ada my mom, ada bought, ada vegetables yesterday. Syarat ataupun ciri dari simple past tense adalah menggunakan verb 2. Tapi ini hanya untuk simple past tense yang positif, karena nanti di negatif dan interrogatifnya menggunakan did dan kata kerjanya kembali ke verb 1. Kemudian langsung di sini bentuk pertanyaannya adalah who bought vegetable yesterday? Jawabannya adalah my mom. Tapi kalau yang ditanyakan predikat, objek, keterangan, baru di sini menggunakan did. What did my mom do yesterday? Karena yang ditanyakan adalah by-nya, berarti di sini harus menggunakan kata kerja do. What did my mom do yesterday? Jawabannya adalah by. Kemudian kalau yang ditanyakan objek, jadinya di sini what did my mom buy yesterday? Jawabannya adalah vegetable. Baru yang terakhir yang ditanyakan adverb, when did my mom buy vegetables? Jawabannya adalah every morning. Jadi di sini perbedaan antara simple present dengan simple past. Kalau simple present auxiliary-nya itu menggunakan do does. Kalau di simple past tense semua subjek menggunakan did. Baik teman-teman, untuk selanjutnya di sini contoh terakhir simple future tense. Contohnya my mom will buy vegetables tomorrow. Jadi kalau yang ditanyakan subjeknya, maka langsung saja subjeknya dibuang, kemudian ganti who. Jadinya di sini who will buy vegetable tomorrow? Jawabannya adalah my mom.
Kemudian kalau yang ditanyakan predikat, objek, dan keterangan, meletakkan will sebelum subjeknya di sini, my mom-nya. Nah, kemudian untuk predikat di sini, what will my mom do tomorrow? Jawabannya adalah will buy. Kemudian untuk pertanyaan objek, what will my mom buy tomorrow? Jawabannya adalah vegetables. Kemudian kalau yang ditanyakan adverb ya atau keterangan, maka di sini when will my mom buy vegetables? Jawabannya adalah tomorrow. Ini untuk contoh pertanyaan ataupun contoh membuat pertanyaan dari masing-masing tenses. Sekalipun di sini contohnya hanya ada 3, tapi ini sudah bisa mengcover semuanya karena bentuk pertanyaan itu yang tadi saya ringkas bahwa pertanyaan itu ada 2. Yang pertama pertanyaan khusus untuk subjek, yang kedua pertanyaan khusus untuk yang kedua pertanyaan untuk selain dari subjek ya, baik itu predikat, objek ataupun keterangan dan seterusnya. Kita langsung masuk pada contoh di sini. Oke, saya hapus dulu di sini jawabannya. Oke, masing-masing di sini biar mudah ya, saya buang dulu untuk bagaimana cara membuat pertanyaan. Baik, kita langsung saja teman-teman. Pertanyaan yang pertama di sini ada yang digaris bawahi. My mom walks to work every day. Jadi yang digaris bawahi ini nanti yang akan ditanya. Kalau yang ditanyakan every day ya keterangan waktu, maka di sini menggunakan when. Oke, kita tulis dulu when ya. Kemudian yang kedua, my sister danced like a professional dancer last night. Maka di sini menggunakan professional dancer. Posisinya ada di like professional dancer, ada di posisi objek ya. Berarti menggunakan whom. Kemudian yang ketiga adalah yang ditanyakan will claim-nya, berarti kita menanyakan predikat. Nah, kalau menanyakan predikat berarti menggunakan what. Kemudian yang keempat, she is reading a book. She is reading a book. Nah, yang ditanyakan adalah a book-nya, berarti objeknya. Berarti kata tanya untuk objek di sini menggunakan what. Kemudian yang terakhir di sini Uncle David has cleaned my car. Jadi di sini yang digaris bawahi adalah my, berarti kepemilikan. Di sini pertanyaannya menggunakan kata tanya whose. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana untuk mempermudah membuat pertanyaan. Ini latihan. Caranya adalah selain dari subjek tadi, maka gampang tinggal teman-teman copy bentuk interrogative sentence-nya, karena ini penting ubah ke dalam bentuk interrogatif dulu biar tidak terlalu susah. Nah, kenapa di sini menggunakan does? Karena di sini kalimatnya adalah kalimat simple present tense. Nah, di sini jadinya when does my mom walks to work? Karena yang ditanyakan everyday, maka everyday-nya dibuang. Jadi di sini when does my mom walk to work? Kapan ibu saya pergi bekerja? Ya, oke. Kapan ibu saya berjalan atau pergi bekerja? Kapan ibu saya pergi bekerja? Baik, untuk selanjutnya di sini my sister danced like a professional dancer last night. Yang ditanyakan adalah a professional dancer. Jadi di sini muncul setelah like. A professional dancer berarti objek ya. Object of preposition. Jadi di sini caranya adalah kita copy interrogative sentence-nya. Oke, baik. Kemudian kita taruh di bawah di sini. Langsung. Nah, seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah professional dancer-nya, maka professional dancer-nya dibuang. Nah, seperti ini teman-teman. Whom did my sister dance like last night? Seperti siapa saudara perempuan saya berdansa
semalam. Jadi di sini kalimat pertanyaannya, whom did my sister Dan likes last night. Jadi di sini bentuk pertanyaan untuk object of preposition. Kemudian posisi ada di objek juga. Kemudian di sini yang ketiga, my cat will climb the trees in our garden. Jadi di sini yang ditanyakan adalah will climb. Jadi masih seputar selain dari subjek. Jadi kita copy interrogative sentence-nya. Kemudian kita buang yang digarisbawahi. Nah, di sini kebetulan yang digarisbawahi adalah climb-nya. Dan karena yang ditanya adalah kata kerja, maka di sini harus ditambah do. Kemudian the trees-nya juga dihilangkan. What will my cat do in our garden? Ini bentuk pertanyaan predikat di nomor 3. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 4, maka di sini contohnya she's reading a book, dan yang ditanyakan adalah a book, objeknya. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengcopy interrogative sentence-nya, kemudian letakkan di bawah. Jadinya seperti ini. Dan seperti biasa, untuk yang digarisbawahi dibuang. Jawabannya ataupun pertanyaannya di sini, what is she reading? Jawabannya a book. Dia sedang membaca sebuah buku. Kemudian yang terakhir, Uncle David has cleaned my car. Ya, Uncle David has cleaned my car. Jadi yang ditanyakan adalah my-nya saja. Kemudian car-nya itu apa? Bagaimana? Nah, car-nya tinggal dimasukkan di sini. Berarti whose car? Kemudian kita copy untuk interrogative sentence-nya, baru nanti diletakkan di sini, kemudian dibuang. Untuk yang digarisbawahi, kemudian karena car-nya sudah ada di depan, maka car-nya juga dibuang. Karena menanyakan kepemilikan. Berarti pertanyaannya adalah, whose car has Uncle David cleaned? Mobil siapa yang sudah Uncle David bersihkan? Begini teman-teman, ya, untuk bagaimana cara membuat pertanyaan. Kemudian berikutnya kita langsung ngacak di sini, langsung dalam bahasa Indonesianya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, seperti apa? Yang pertama, untuk menerjemahkan itu kita harus pahami dulu tenses apa yang diperlukan. Dan untuk mengetahui tenses yang dibutuhkan ataupun yang diperlukan di sini, maka kita lihat keterangan waktu yang ada di belakang. Kalau misalkan kemarin, berarti itu masuk past tense. Kalau misalkan selama, ada sejak, itu berarti present perfect tense. Kemudian kalau misalkan ada tahun depan dan seterusnya, maka dia simple future tense. Kemudian kalau misalkan nanti malam, berarti juga akan datang, berarti masuk ke simple future tense. Nah, baik, di yang nomor 1 ini ada kata-kata selama. Apa yang sudah kamu tulis selama 1 jam? Nah, berarti selama 1 jam masuk ke present perfect, dan yang ditanya adalah objek di sini. Contohnya, apa yang sudah kamu tulis selama 1 jam? Saya menulis puisi. Nah, yang ditanya adalah puisinya, objeknya. Berarti di sana atau di sini menggunakan what. Nah, karena di sini menggunakan present perfect, maka bentuknya adalah what have you written for an hour. What have you written for an hour? Apa yang sudah kamu tulis selama 1 jam? Jawabannya adalah puisi dan seterusnya. Baik, untuk yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang kamu kerjakan kemarin? Berarti dia menanyakan predikat. Ya, menanyakan predikat. Saya mengerjakan, apa yang kamu kerjakan kemarin? Saya membeli buku. Jadi kata kerja membeli itu yang ditanya. Nah, karena ada kata-kata kemarin, berarti pasti menggunakan simple past tense. Berarti contohnya,
Apa berarti what. Bedakan dengan apakah nanti teman-teman. Kalau apakah dia interrogative sentence. Tapi kalau apa dia question word-nya. Dia question word. What. Nah, karena di sini kemarin berarti what did you do yesterday? What did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Oke, ini contoh yang nomor 2. Baik, berikutnya untuk pertanyaan nomor 3. Di mana kamu akan kuliah tahun depan? Ya, adverb of place di sini, keterangan waktu. Di mana kamu akan kuliah berarti masuk ke simple future tense. Di mana berarti where. Akan, will you study next year? Oke, jadi ini bentuk pertanyaan untuk yang simple future. Di mana kamu akan kuliah tahun depan? Jadi jawabannya misalkan saya akan kuliah di Jakarta dan seterusnya. Kemudian berikutnya kapan kamu akan datang kembali ke sini? Saya sengaja pakai datang kembali karena di sini menggunakan kata kerja. Yang saya inginkan di sini menggunakan kata kerja. Kapan kamu akan datang kembali ke sini? Itu berarti jawabannya bisa tahun depan dan seterusnya. Berarti yang ditanya adalah adverb of time. Berarti di sini menggunakan kapan berarti when. Akan datang, when will you come back? When will you come back here again? Oke. Nah, jawabannya when will you come back here again? Kapan kamu akan kembali ke sini lagi? Ya. Jawabannya bisa tahun depan dan seterusnya, dan ini tensesnya masuk ke simple future tense. Kemudian yang terakhir adalah siapa yang akan kamu tunggu nanti malam? Saya akan menunggu dia. Berarti dia itu objek. Berarti di sini kalau yang ditanyakan objek pakai who atau whom, tapi umumnya pakai whom ya, karena yang ditanyakan adalah objeknya. Whom will you wait for ya tonight? Oke, jadi model pertanyaannya seperti ini. Gampang ya teman-teman ya. Saya kira semakin sering kita berlatih maka akan semakin bagus dan akan semakin spontan ya, entah itu nanti tertulis ataupun percakapan. Karena dalam bahasa Inggris itu memang yang dirasa paling susah itu adalah bagaimana cara membuat pertanyaan. Kalau menjawab ya dalam positif dan negatifnya itu saya kira jauh lebih mudah dibanding membuat pertanyaan. Baik teman-teman, saya kira pembahasan seputar latihan membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris selesai ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan latihan sendiri. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.